ada formula cepat nggak biar cepat gitu? Formula cepat. Ada yang instan sih menurutku Gak ada ya. instan ya berarti ya. Karena Bener. kan banyak yang iklan-iklan yang bilang formula cepat bangun personal branding dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada ya. Itu. Yang bikin aku bangga juga, aku juga pernah mentoring, dia alumni UI, dia keterima di salah satu Big Four gitu. Kita juga berhasil meloloskan salah satu minti kita di Hyundai di internship itu di Korea kemarin gitu. Sekarang dia udah di sana. Mentor kehidupan aku tuh Timothy Ronald. Widih. Teman-teman pasti udah tahu lah ya kalimat-kalimatnya dia itu yang menjadi motivasi aku sampai sekarang jadi orang yang terus bermanfaat buat orang lain. Hai Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka, tempat berbagi kisah nyata perjuangan studi dan karir. Hari ini saya kedatangan narasumber yang mana belum lulus kuliah, tapi udah punya follower di LinkedIn 35.000, plus sudah kolaborasi dengan beberapa perusahaan terkenal untuk rekrutmen. Halo Kanana. Halo Mas Iman. Oke, Kanana, boleh diceritain gimana awal mulanya bisa punya 35.000 followers di LinkedIn? Sama memberikan inspirasi lah, itu gimana tuh? Oke, jadi awal mula kenapa LinkedIn aku bisa 35.000 followers dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Itu keren. Oke, karena yang pertama konsistensi sih. Mau Oke. di semua platform manapun, kalau kita emang niat mau build sesuatu, kita harus konsisten share konten. Nah, kenapa kok tiba-tiba aku muncul gitu di Iya. LinkedIn gitu? Karena awal mulanya gini, aku melihat adanya gap gitu ya antara mahasiswa, fresh graduate, job seeker ketika mereka mau masuk ke dunia kerja. Oke. Nah, di situ aku ngebaca market nih orang-orang, terutama di LinkedIn sendiri gitu kan, yang pastinya banyak dong job seeker, mahasiswa, fresh graduate yang terjun di sana. Iya. Nah, that's why aku kayak kepikiran, kayaknya bagus deh kalau misalnya aku share terkait dengan dunia kerja yang which is aku tuh udah build pengalaman dari awal mahasiswa kayak gitu. Aku udah kerja gitu ya. Oh, pas awal mahasiswa udah kerja? Udah Wih. kerja, udah Di bidang apa tuh? di bidang sosial media gitu. Oh, oke. Nah, jadi karena aku udah punya bekal nih pengalaman kerja entah itu di corporate, startup, agensi gitu ya. Ya udah akhirnya aku share lah ke LinkedIn gitu buat teman-teman, siapa tahu kan bermanfaat gitu ya. Nah, ternyata gak expect juga. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan kok bisa grow secepat ini gitu ya di LinkedIn. Ya salah satu kuncinya adalah apa? Konsistensi kayak gitu sih. Oke, konsistensi dalam membuat konten itu ya. Benar, dan kita juga harus menghubungkan hal-hal yang emang relevan sama market kita, terutama di LinkedIn kayak gitu kan. Terkait dunia kerja itu kan pasti butuh banget ya orang-orang butuh insight terkait dunia kerja, terus interview, CV dan lain-lain. Oke. Ini saya lihat beberapa konten itu kan lebih banyak kayak bikin konten membuat CV gitu ya. Membuat CV, scoringnya, kemudian biar ATS friendly. Nah, itu gimana sih awalnya risetnya dan strateginya tuh bikin konten itu kayak gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau riset nggak yang susah-susah amat, sesimpel kayak ngebaca dari kolom komentar audiens yang kayak dulu kan aku ngebangun di TikTok sama Instagram gitu kan. Nah, dari situ banyak tuh komentar-komentar kayak, Kak gimana sih tips cara bikin CV yang benar, terus CV ITS tuh kayak yang gimana, kayak gitu. Nah, dari situ kan otomatis muncul ide baru kan untuk aku build konten selanjutnya. Nah, dari situ keterusan sampai akhirnya ada tuh kayak beberapa komentar atau misalnya aku polling gitu ya di Instagram gitu. Nah, dari situlah aku bisa riset terkait dengan konten yang nantinya bakal aku buat. Sampai sekarang ini juga sama kayak gitu. Oke, jadi risetnya berdasarkan yang ada di sosial media kita Benar, sendiri ya? yang jadi akar permasalahan dari orang-orang kayak gitu. Mbak itu baca dari komen, dari polling ya. Benar, Oke. benar. Nah, kemudian dari situ kembangkan itu awalnya dari Instagram dulu atau dari TikTok langsung ke LinkedIn atau gimana? Jadi dulu aku fokus di TikTok dulu gitu, karena aku tipe orang yang nggak bisa langsung semuanya bebarengan kayak gitu. Jadi aku fokus build di satu platform yaitu TikTok. Nah, ketika TikTok aku udah berkembang, aku beralih ke Instagram. Ketika Instagram udah berkembang, baru aku ke LinkedIn kayak gitu. Oke, itu di TikTok lebih ngebahasnya kayak gimana dulu awal-awal tuh? Dulu sama aja sih sebenarnya. Dulu kan aku kan kuliah sama karir, jadi nggak cuma membahas tentang dunia kerja aja, tapi terkait dengan dunia perkuliahan gitu. Terutama untuk mahasiswa yang kerja sambil kuliah. That's why orang-orang mengenal aku tuh sebagai mahasiswa yang kerja sambil kuliah gitu kan sampai sekarang. Nah, terus sampai akhirnya kesini
aku ngerasa kayaknya perlu deh nge-rebranding gitu ya, nggak cuma kuliah aja. Sekarang lebih fokus ke personal development sama personal branding kayak gitu dan karir. Oke nih Kak, sekarang kita bahas kan tadi dari kontennya TikTok, Reels, atau Instagram ke LinkedIn kan. Nah, itu Kakak mengkonvertnya itu gimana sih? Kita harus pahami masing-masing platform dulu. Oke. Gitu. Jadi, let's say ini ya, di TikTok audiensnya cenderung kayak lebih suka konten-konten yang relate kayak gitu ya. Nah ya udah, kita hubungkan konten yang relate tapi masih masuk ke dunia kerja dengan sesuai dengan branding aku kayak gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Nah jadi kayak misalnya orang-orang tuh nggak tahu cara bikin CV kayak gitu ya. Nah sedangkan dunia kerja kesini makin ketat persaingannya kayak gitu. Sesimpel bikin CV aja nggak bisa, gimana mau masuk dunia kerja kayak gitu kan. Nah ya udah, akhirnya aku gabungkan tuh hal-hal yang relate kayak gitu sambil aku ikuti tipsnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar akar permasalahan aja, tapi ya di sini aku ngasih tipsnya dan solusinya bagi mereka kayak gitu. Nah terus kalau untuk di Instagram sendiri itu lebih ke visual juga sebenarnya sama yang TikTok gitu kan. Nah terus kalau untuk di LinkedIn aku sesimpel mungkin teks aja kayak gitu. Sebenarnya aku pernah bikin ya trial and error, aku bikin konten di LinkedIn tuh berupa carousel juga. Tapi ya nggak rame kayak gitu kan. Nah kadang kan orang kayak bilang, oh coba pakai carousel rame gitu. Tapi enggak. Ya. Karena masing-masing akun tuh beda dan beda juga pembahasannya, tergantung pembahasannya juga kan di LinkedIn. Ini menarik nih, kalau untuk TikTok konten-kontennya itu bentuk formatnya itu kayak gimana? Instagram itu gimana? Kalau untuk LinkedIn itu gimana? Biar ada pembeda nih buat teman-teman. Jadi kalau aku sebenarnya di TikTok sama Instagram nggak ada beda. Jadi tetap aku mirroring kayak gitu kan ya. Mirroring entah itu slide berupa slide ataupun berupa video, short video atau long video kayak gitu. Nah kalau di LinkedIn itu lebih ke text storytelling kayak full gitu. text ya? Bener, sekarang full text. Ya, that's why kayak aku bisa menjangkau 30.000 lebih followers itu kontennya teks semua loh. Bener teks semua. Itu awalnya dari kita bikin storytelling dulu kah atau gimana? Ada formatnya nggak sih bikin kontennya itu? Sebenarnya nggak ada formatnya kayak gitu. Mungkin awal-awal ya teman-teman kalau misalnya mau bikin konten, hook emang lebih berpengaruh kayak gitu kan. Hook entah itu di LinkedIn atau di semua platform gitu deh. Nah jadi kalau di LinkedIn aku tuh biasanya hooknya tuh gini. Jadi misal aku mau bikin konten terkait dengan interview. Nah jadi aku teks paling atas itu kayak misalnya HRD, apa yang bisa ceritakan tentang diri kamu kayak gitu. Baru aku spasiin dua spasi kayak gitu. Jadi biar orang tuh bisa baca selengkapnya kayak gitu kan. Jadi otomatis orang udah tertarik duluan dari yang dibaca paling atas. Nah baru orang-orang bisa baca ke bawahnya kayak gitu. Judul dulu atau nggak ada atau langsung hook? Iya, jadi langsung hook gitu. Jadi di awal tuh langsung hook, hook yang relate dengan problem audience. Iya, terus baru ke bawahnya aku kasih dulu ya. Dua spasi ya. Dua spasi. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat konten aku yang mengamati konten-konten aku di LinkedIn tuh pasti itu hooknya langsung aku spasiin 2 atau 3 gitu. Biar orang tuh biar baca selengkapnya gitu ya. Itu triknya. Bener kayak gitu. Dan biasanya hooknya tuh kayak selain hal-hal yang kayak gitu tadi, aku angkat hook yang kayak mungkin agak kontroversial kayak gitu ya. Contoh kayak misalnya waktu itu tuh ada salah satu konten di suatu komunitas gitu ya, yang dia fresh graduate tapi tuh dia tuh marah-marah karena dia nggak bisa interview sampai ngomong kasar, sampai akhirnya aku angkat juga di LinkedIn kayak gitu kan, pakai hook yang agak negatif juga. Nah itu rame gitu. Jadi sebenarnya mungkin emang agak deg-degan sih bagi aku as content creator gitu ya, terus build personal branding kayak gitu, tapi ya udahlah karena emang niatnya baik kayak gitu kan. Jadi memang kalau untuk konten awal-awal tuh hook tuh bener-bener harus jadi kunci ya. Biar konten kita tuh dibaca untuk saat ini ya. Bener. Beda lagi kalau misalnya orang udah punya nama gitu ya, akunnya udah gede, mau itu hooknya gimana, bahkan nggak ada hook sama sekali ya pasti rame mulu gitu kan. Jadi karena memang kita harus direncanakan ya, kalau awal-awal
belum banyak followers atau belum banyak audiens kita, ya kita harus dikuatin di konten kita. Hooks-nya harus oke, kemudian isi kontennya juga harus relate dan memberikan solusi yang tepat gitu ya lah ya. Benar. Oke, kecuali kalau udah punya banyak, nanti kita nggak perlu, ya istilahnya hooknya nggak terlalu penting banget lah gitu. Yang penting konten kitanya bermutu lah ya. Bener. Contohnya artis-artis besar deh. Mereka kalau misalnya bikin konten atau ngepost sesuatu ya udah tinggal post aja tapi rame gitu kan. Ya itu karena dia udah punya nama. Oke. Nah, sekarang saya pengen lebih paham lebih lanjut lagi. Kan seberapa penting sih kanan itu ngelihat kayak DM, komentar, kemudian diskusi dalam membangun sebuah personal branding itu kayak gimana? Itu menurutku lebih penting banget sih, karena gini ya, kita nggak cuma sebagai konten kreator, kita nggak cuma oke kita posting konten terus udah gitu aja, karena audiens nggak merasa terhubung sama kita. That's why orang-orang yang stay di konten kita atau di kita itu karena mereka tuh merasa ada sesuatu hal yang relate gitu ya antara aku sama audiens. That's why kayak komen, DM itu pasti kalau misalnya sempet ya udah aku bales, terus aku share juga di DM. Jadi dengan begitu muncul kayak menarik penonton ini ya, views ini untuk DM lagi kayak, oh iya kak aku relate banget, terus kak gimana sih caranya ini kayak gitu. Jadi mereka lebih terhubung. Jadi ketika misalnya kita ada sesuatu apapun gitu ya, atau misalnya kita punya bisnis mau launching sesuatu apapun, ya mereka bakal lebih mudah dengan kita kayak gitu. Karena bukan cuma sekedar apa ya hubungan transaksional aja sebenarnya, tapi emang harus membangun trust ke audiens. Jadi dari awal memang harus dipersiapkan ya, itu di planningkan. Nah, nanti kita akan bahas di bagaimana strategi membuat personal branding ya di pertanyaan selanjutnya. Oke, saya dapat info juga bahwa kakak itu pernah collab dengan beberapa brand terkenal ya. Nah, itu boleh diceritain gimana kak dari konten-konten kakak ini bisa mendapatkan collab dengan itu dan pasti mendapatkan cuan gede juga kan? Sebenarnya mungkin gak cuma aku ya, bagi kreator juga pasti ngerasa relate. Tapi di sini yang lebih aku tekankan tuh mungkin lebih ke bisnis aku ya, yang aku collab sama Jobstreet. Yang awalnya cuma aku personal collab sama Jobstreet karena memang dari koneksi sih sebenarnya. Koneksi. Nah, terus ketika aku punya bisnis Karir Impian, kita collab lagi nih sama Jobstreet, sama Ordalnya. Terus kita juga sempet collab bareng Nutrifood juga. Kalau teman-teman tahu itu kita ada acara offline di Jogja waktu itu. Nah, kita collab dan ada beberapa kolaborasi secara personal aku di instansi, khususnya di beberapa universitas gitu ya, kayak di IPB, terus Telkom, dan masih banyak lagi sebenarnya. Apa yang berkesan banget dari collab ini kak, yang sebelum-sebelumnya itu? Yang paling berkesan sih gini ya, yang pasti aku lebih senang ketika hidup aku tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Karena gini, aku tuh pengen selama hidup aku tuh ada value yang bisa tertanam atau teringat di orang-orang kayak gitu. That's why kayak ketika misalnya aku dapat undangan pembicara di berbagai instansi atau kampus gitu ya, kayak itu hal yang sebenarnya pengen aku sampaikan kayak gitu. Selain memang di sisi lain aku pengen membantu loh buat teman-teman mahasiswa untuk mempersiapkan karir mereka tuh sejak kuliah kayak gitu. Dari situ, dari event-event itu kakak dapat insight-insight gak sih? Pasti sih, karena kan di sesi Q&A kan pasti bakal ada permasalahan dari mereka. Nah, aku dengerin tuh mungkin yang kayak misalnya salah jurusan, terus kalau teman-teman relate ya pasti banyak yang relate sih aku rasa, kayak misalnya kerja nggak sesuai dengan jurusan kayak gitu. Nah, jadi dari situ ya udah aku bisa share terkait itu gitu. Sebenarnya nggak harus loh kita kerja sesuai jurusan banget, itu enggak kayak gitu. Karena kan jurusan juga bukan penentu masa depan kita sebenarnya. Ngomong-ngomong masalah salah jurusan ya, memang ini banyak yang bilang kayak gitu ya. Kayaknya saya salah jurusan A tapi kerjanya di bidang A. Tapi memang semua pekerjaan di Indonesia saat ini memang tidak terlalu mementingkan pendidikan, latar belakang pendidikan yang linear ya. Betul. Tapi kalau di luar negeri sih memang wajib ya. Wajib linear, pengalaman kerja, pendidikan memang wajib kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia saat ini memang kita itu butuh skill-skill tambahan. Nah, makanya dari Kanana memberikan skill-skill digital, kemudian memberikan ini juga ya, insight-insight terkait bagaimana tip and trick biar bisa beradaptasi di dunia kerja saat ini kan ya. Nah, sebelum lanjut nih Kak, saya pengen tahu lebih dalam
kakak menggunakan tools apa sih biar tahu banget gimana sih konten kita ke depannya itu harus biar bagus terus gitu. Kalau untuk saat ini sih aku nggak pakai banyak tools ya, tapi ini aku bakal share terkait tools apa yang dulu aku kerjain ketika aku dulu kerja di perusahaan terkait dengan dunia sosmed gitu ya. Teman-teman bisa pakai TikTok Creative Center kalau misalnya teman-teman mau riset kayak terkait dengan konten yang viral atau misalnya sound yang viral gitu ya. Terus tools kayak Notion pasti teman-teman juga udah tahu banget lah ya. Notion itu juga sangat berguna sih buat apa namanya manajemen ya. Manajemen apapun itu termasuk dengan konten kalender, terus konten planner ataupun yang lainnya kayak gitu. Tools itu penting ya untuk riset di TikTok dulu pakai apa? TikTok Creative Center. Oke. Kalau untuk yang Instagram ataupun LinkedIn dari apa? Nah, kalau Instagram itu sebenarnya gini ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang bales DM automation gitu ya atau bales reply otomatis itu pakai ManyChat juga bisa, dibales AI juga bisa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri lah kayak gitu. Oke. Terus kalau di LinkedIn? Kalau di LinkedIn sebenarnya nggak ada sih. Jadi otomatis kalaupun jawab sendiri gitu ya. Benar. Oke. Nah, ini kan sebagai konten strategis nih ya. Sisi lain dari founder dari apa namanya? Karir Impian. Nah, apa sih saran kakak buat anak-anak yang masih bingung untuk bisa memulai personal branding? Karena kan kalau kita mau kerja, mau membuat bisnis, itu kan penting banget tuh namanya personal branding. Nah, gimana caranya kita dari awal biar bikin personal branding yang tepat gitu, biar kayak saya 3 bulan bisa naik tuh LinkedIn gitu lah. Gimana caranya Kak? Oke, tapi mungkin gini ya teman-teman, aku mau kasih pesan dulu. Tiap orang pasti beda-beda ya. Mungkin aku bisa 30.000 followers dalam 3 bulan, tapi belum tentu di teman-teman bisa gitu. Tapi tips untuk membangun personal branding, jangan dipikir kayak ribet banget itu, jangan. Dimulai dari keresahan teman-teman sendiri dulu deh kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau teman-teman kalau misalnya udah tahu, teman-teman mau fokus untuk dikenal sebagai apa kayak gitu. Dikenal sebagai apa dulu ya. Jadi let's say Mas Iman nih pengen dikenal sebagai digital marketing. Nah, ya udah build konten, mulai dari konten gitu ya. Karena di era sekarang emang personal branding nggak melulu terkait dengan konten-konten mulu gitu kan. Bisa dari networking. Tapi satu hal ya teman-teman yang perlu diingat untuk bisa membangun personal branding secara cepat kayak gitu ya. Yaitu lewat apa? Sosial media kayak gitu kan. Sosial media kita sendiri. Benar. Nah, jadi ya udah dimulai dari kamu tuh pengen dikenal sebagai apa sih kayak gitu ya. Nah, terus ya udah mulai share terkait dengan konten di sosmed ataupun kita jalin networking kayak gitu kan. Karena kan yang tadi aku bilang nggak melulu terkait dengan konten-konten mulu kan. Kita juga harus bangun networking juga kayak gitu untuk memperkenalkan siapa sih diri kita. Dengan cara apa tuh membangun networking itu? Kayak gimana? Networking sesimpel gini, teman-teman ikut event gitu ya. Karena kan aku juga selama mahasiswa sampai sekarang juga masih aktif ikut event gitu ya. Kayak misalnya aku interest banget nih di bidang finance sama investment, ya udah aku ikut eventnya terkait dengan investasi yang di BI gitu kan. Terus kalau misalnya temen aku nih kebetulan ada event bikin suatu seminar trading gitu ya, kripto dan lain-lain, ya udah aku ikut gitu. Terus kalau misalnya ada event yang relate dengan aku kayak gitu ya, kayak misalnya dunia konten atau personal branding, ya udah aku ikut di situ. Kita bukan cuma sekedar ikut event dengerin orang, enggak gitu ya. Udah kita cobalah kenalan gitu. Kenalin diri kita siapa gitu ya. Terus ngobrol, coba terbuka sama orang lain, ngobrol gitu ya. Kenalin value kita apa gitu ya. Di networking itu tetap kita memperkenalkan jati diri kita dan konten-konten kita gitu ya. Bener. Setelah kita bikin personal branding, kemudian membangun networking gitu ya, bikin konten-konten dengan bikin konten, terus ada lagi nggak step selanjutnya? Konsistensi. Nah, jadi semua apapun di dunia ini ya, di dunia ini mau ngejalanin apapun termasuk personal branding itu yang penting konsistensi. Tapi konsistensi di sini tuh bukan melulu kayak setiap hari kita misalnya posting konten itu enggak, tapi tentang pesan apa sih yang biar orang-orang tuh inget
sama diri kita kayak gitu. Oh, kan sesuai tujuan nangkep ya? personal branding kita ya. Iya, benar. Berarti kita pertama kan bisa bikin konten sesuai dengan keresahan kita dan kita ingin dikenal sebagai apa. Kemudian bangun networking untuk memperkenalkan kita mau sebagai apa. Sama terakhir itu konsistensi. Benar. Itu kuncinya. Karena kalau misalnya kita mau bangun personal branding nih, misalnya lewat konten deh, sesimpel lewat konten, kita baru bangun sebulan, 2 bulan, tapi kok ngerasa kayak, tapi nggak ada impact-nya gitu ya. Ya elah, kamu aja baru 1 bulan, 2 bulan gitu, yang kadang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kadang aja masih ini kan struggle ya. Oke. Nah, itu ada ini nggak sih? Ada formula cepat nggak biar cepat gitu? Formula cepat. Nggak ada yang instan sih menurut gue. Gak ada instan ya berarti ya? Bener. Karena kan banyak yang iklan yang bilang formula cepat bangun personal branding dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya kita itu benar-benar harus konsisten intinya. Balik lagi ke diri kita sebenarnya. Nah itu balik lagi ke mas konsisten ya. Itu berapa kalau pengalaman? Mungkin ini beda-beda ya. Setiap orang punya pola sendiri. Nah dari Kanana sendiri kira-kira setiap bikin konten itu untuk IG tuh setiap minggu tuh berapa kali, kemudian ada jamnya kah enggak, atau di Instagram gimana dan di LinkedIn gimana gitu. Oke, kalau mungkin dulu awal-awal waktu aku masih merintis banget, aku kayak konsisten banget nih, sehari bisa 3 gitu. Konten sehari? Saya 3 gitu. Tapi ketika aku udah grow, ya udah paling kayak seminggu 3 kali kayak gitu. Karena kan aku juga ada kesibukan lain ya sebenarnya gitu, yang sebenarnya aku kadang nggak sempet kayak gitu, tapi ya tetap aku sempetin kayak gitu kan. Oke, jadi kalau dari saran Kanana untuk teman-teman, kira-kira untuk bikin konten realistisnya lah ya, seminggu itu berapa gitu? Seminggu ya paling tiga kali itu cukup sih menurutku, 3 kali gitu. Kalau misalnya teman-teman tergantung format ya, format kontennya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau pakai konten yang formatnya butuh effort banget, ya mungkin 2 atau 3 gitu ya. Effort untuk editingnya dan sebagainya, edit setnya gitu. Bener. Dan sebenarnya kalau untuk jam posting itu tuh nggak mempengaruhi ya, karena kan masing-masing account beda. Karena kadang tuh aku kayak heran ya, orang yang kayak nyaranin, jam posting biar viral jam segini, tapi nggak bisa diterapkan ke semua kreator gitu ataupun account, karena masing-masing punya algoritmanya sendiri kayak gitu. Bisa aja kalau misalnya aku posting konten jam 12 malam tetap aja FYP, tapi Mas Iman ngikutin aku nih jam 12 malam, nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya ada dibalik lagi ke analitiknya dari masing-masing. Kan kita punya analitik konten akun ya. Iya, nah dari situ mana yang bagusnya kan. Oke. Karena jangkauan target dan marketnya beda-beda. Benar. Gitu. Oke. Jadi sekarang benar-benar kita harus memahami data dari analitik akun-akun kita ya. Benar. Oke. Nah, kita balik lagi nih flashback sebelum lebih lanjut nih Kak. Kenapa sih mulai aktif di LinkedIn dulu gitu ya, kemudian memfokuskan diri kepada sosial media, itu awal mulanya dari mana? Balik lagi value yang pengen aku sampaikan ke orang-orang kayak gitu kan. Apalagi di zaman digital sekarang ini kan aku rasa lebih gampang untuk menjangkau banyak orang kayak gitu. That's why entah itu di Karir Impian, entah aku sendiri itu memanfaatkan banget yang namanya sosial media kayak gitu kan. Karena kan jangkauannya lebih luas dan bisa diakses sama siapa aja kayak gitu kan. Nah, jadi itu awal mulanya, karena memang aku pengen menyampaikan value atau pesan gitu ya kepada orang-orang kalau karir itu tuh penting banget untuk dibangun sejak awal gitu, apalagi di masa-masa misalnya sekolah atau kuliah gitu, bukan setelah lulus gitu. Salah sebenarnya kalau mempersiapkan setelah lulus ya. Bener. Telat dengan orang-orang yang sudah mempersiapkan sebelum lulus ya. Meskipun emang gak ada kata telat ya, selagi kita emang mau berusaha gitu, tapi akan lebih baik gitu lebih baik, betul. Dipersiapkan lebih awal. Oke. Nah, pengalaman kan saya pernah baca artikel di Locker ID katanya pentingnya autentik dan jangan takut bereksperimen. Nah, ini bisa dijelaskan kayak gimana nih? Prakteknya gini, jadi teman-teman dulu waktu aku ngebangun personal branding di TikTok gitu ya, aku mau mencoba ke Instagram, ke ranah Instagram. Nah, dulu aku kayak ngerasa fail karena apa ya? Dulu kan Instagram aku kan ya udah cuma sebatas Instagram biasa lah ya, bukan buat untuk personal branding gitu. Aku coba tuh share konten di situ, tapi ternyata kok stuck mulu ya. Mungkin karena emang algoritmanya aku pikir udah rusak kayak gitu. Nah,
Nah, ya udah akhirnya mau nggak mau aku cobalah bikin account baru gitu ya di Instagram gitu. Oh, ternyata aku nggak expect gitu. Oh, bisa naik kayak Dari gitu awal kan. no. Dari nol. Jadi aku ngebangun Instagram itu dari tahun 2024 sebenarnya ya. Belum lama banget gitu ya. Karena aku bikin account baru dan ternyata bisa kayak gitu. Makanya itu kita jangan takut buat bereksperimen gitu ya. Kalau misalnya dirasa kita kok udah bikin konten terus kita udah evaluasi tapi kok tetap aja gitu ya nggak naik-naik, coba ambil resiko gitu, kita eksperimen pakai akun baru, oh ternyata bisa. Oh, oke. Jadi di TikTok emang awalnya dari TikTok ya udah bagus. Di TikTok, Cuman pas mau bikin di di Instagram, Instagram, pakai Instagram yang pribadi biasa nggak naik. iya. Apakah memang beda ini kali ya? Targetnya kali? Atau gimana? Aku nggak tahu sih apa karena mungkin emang Instagram aku udah lama nggak digunain atau Oh, gimana gitu emang ya. udah lama nggak pernah dipakai nih Mas? Sebenarnya aku pakai, cuman kayak nggak yang buat untuk ngepost gitu loh. Oh, Nah, iya sih saya juga beberapa kali kalau bikin yang akun sendiri gitu ya, karena udah lama tapi ketika bikin konten tuh nggak terlalu tinggi ya. Tapi ada beberapa akun yang followernya sedikit, tapi dia itu view-nya tuh gede, jangkauannya banyak gitu ya. Oh berarti memang kita harus coba. Ini salah satu tips ya, coba dengan membangun akun baru tapi dengan niche market yang ingin kita bangun yang ya. kita bangun, iya benar. Oke, kenapa fokusnya itu ke mahasiswa dan fresh graduate nih? Siapa sih yang jadi target di karir impian gitu? Kenapa fokusnya mahasiswa sama fresh graduate? Karena aku rasa mereka yang butuh kita gandeng gitu ya. Oke. Karena gini, sesimpel aku kan juga udah banyak mentoring ya mahasiswa bahkan yang emang lulusan S1 kayak gitu. S2 ada sebenarnya waktu itu aku mentoring dia di LinkedIn, dan mereka tuh ketika aku tanya tuh emang mereka bingung gitu. Even jangankan untuk melamar kerja deh, mereka mau kerja aja bingung mau kerja apa kayak gitu kan. Nah, that's why di sini karir impian tuh punya peran untuk jadi jembatan bagi mereka gitu ya. Khususnya juga mahasiswa yang mau terjun atau bertransisi ke dunia kerja, fresh graduate juga, dan orang-orang yang mau switch karir kayak gitu. Karena kan kadang bingung ya orang-orang mau switch karir emang harus mulai dari nol lagi kayak gitu kan. Ya. Nah itu dari karir impian itu yang dibantunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebenarnya banyak sih, selain dari digital produk, ebook yang kita ada ebook strategi diterima kerja gitu ya. Jadi kita bahas semuanya di situ, kayak mulai dari alur melamar kerja, cara bangun networking, build portofolio, terus manfaatin semua job platform dan lainnya. Terus ada konsultasi juga bareng HR. Jadi kita ada komunitas yang mana kita memfasilitasi mereka untuk konsultasi kapanpun gitu, dan di situ ada HR-nya, ada mentornya yang emang mereka itu udah punya pengalaman hampir 10 tahun di bidang HR kayak gitu. Nah terus ada program mentoring juga yang one on one gitu kan, karena biar lebih personalized kayak gitu. Karena kan kadang kalau misalnya lebih banyak orang kan ada rasa kayak nggak bebas mungkin ya konsultasinya ataupun mentoringnya. Oke, terus saya ada melihat beberapa di konten ya. Ada yang dapat alhamdulillah saya dapat skor 85 per 100 dari CV bimbingan CV atau gimana itu tuh? Jadi kita tuh bikin tools AI dari AI gitu ya untuk cek skor LinkedIn mereka, CV mereka kayak gitu. Jadi mereka cukup upload file CV mereka atau file kayak berupa PDF dari LinkedIn mereka. Jadi nanti bakal dievaluasi, direview sama AI yang kita bikin. Oh, sudah udah bikin AI juga? Bikin, cuma sayangnya gini karena kan kita masih pakai budget yang minim gitu ya. Jadi ya, dan kita kan harganya tuh berapa sih waktu itu 7.000 gitu deh. Ya nggak nutup gitu. Jadi sampai akhirnya ya udah kita cut dulu untuk AI-nya. Oh, oke. Mungkin kedepannya next mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Benar-benar ya kita coba-coba dulu gitu kan. Oke. Nah, berarti ada kelas ya, ada kelas, ada mentoring, ada ebook berarti ya yang bisa diberikan dari karir impian untuk teman-teman yang fresh graduate ataupun teman-teman yang baru lulus SMA ataupun yang sekarang ya baru SMA juga sebenarnya masih bisa dipersiapkan ya. Masih bisa. Dan ada satu lagi. Jadi kita tuh ada program webinar rutin which is kita mengundang beberapa speaker dari company-company ternama kayak MNC TV, Detikcom dan lain-lain. Untuk apa aja tuh? Jadi aku harapannya dengan aku mengundang speaker ini, orang-orang yang emang interest untuk kerja di situ mereka bisa dapat gimana sih stepnya untuk
masuk ke perusahaan itu kayak gitu. Oh, oke, jadi jembatan lah ya. Iya, Ah, betul. Oke. Jadi itu kolaborasi gitu ya bentuknya ya. Meskipun emang aku ambil dari networking aku sih sebenarnya, nggak ngambil dari luar kok, nggak. Oh, jadi memang power networking itu bagus banget ya dan harus kuat ya. Benar, apalagi sebagai founder, CEO pasti kan juga harus memperluas networking gitu ya. Oh, iya. Relasi, gunanya apa? Gunanya itu biar kita enak untuk kerjasama. Iya. Jadi ketika kita bikin satu brand dan sebagainya kan saling support gitu ya. Mutualisme juga lah ya. Oke. Menarik nih. Nah, di sini kan ada tantangan nggak sih buat teman-teman di karir impian gitu ya, yang memulai karirnya, ya kan ada yang dari nol kan membimbingnya kan. Nah, itu tuh apakah bisa benar-benar bisa sampai dapat kerja atau kayak gimana? Apa ada tantangan tersulitnya gitu? Sebenarnya tantangan tersulit buat karir impian tuh ngebangun trust sih gitu kan, apalagi dari awal mula berdirinya karir impian, yang mana kita belum ada testimoni sama sekali gitu ya, belum ada kayak feedback dari orang lain. That's why awal-awal ngebangunnya tuh aku gratisan gitu ya. Gratisan? Bener, gratisan. Jadi awal mula sebelum ada karir impian memang aku pribadi sendiri yang mentoring gitu ya. Aku kayak sukarela gitu, siapa yang mau aku review LinkedIn-nya atau CV-nya gitu. Nah, aku sukarela kayak gitu, terus aku minta feedback dari mereka kayak gitu. Nah, jadi dari situ kan aku juga bisa mengangkat itu sebagai konten aku untuk ngebangun trust gitu kan kepada orang lain. Nah, Oh, jadi itu dikontenin. Oh, oke. bener. Nah, dari situ makin banyak yang tertarik sampai akhirnya aku ketemu lah sama partner aku yang sekarang jadi co-founder juga. Kita ngebangun yang namanya karir impian gitu. Aku yang menginisiatifnya kayak gitu. Nah, dari situ mungkin dari kekuatan personal branding aku juga ya, orang-orang juga interest untuk tertarik nih ikut mentoring. Dan hal yang bikin aku bangga juga, aku juga pernah mentoring dia alumni UI, dan dia waktu itu tuh sempet aku kasih motivasi juga kan, karena dia kan masih job seeker waktu itu, dia keterima di salah satu big four gitu. Nah, dia kasih kabar, dan terus selain itu juga kita juga berhasil meloloskan salah satu mimpi kita di Hyundai di internship itu di Korea kemarin gitu. Sekarang dia udah di sana. Dengan bimbingan CV-nya? Iya benar, CV, pokoknya karir gitu ya, berkaitan dengan karir konsultan. Itu pakai program yang mentoring itu? Bener, program mentoring. Itu apa aja yang dibahas? Pembuatan CV, itu apa lagi? CV, interview, LinkedIn kayak gitu, sama karir coaching. Karir coaching itu apa aja? Sebenarnya karir coaching tuh dikhususkan buat orang-orang yang bingung ya untuk mereka mau mulai karir dari mana, yang pokoknya struggle banget lah, dia mau kerja tapi bingung gitu, mau kerja jadi apa. pilihan apa gitu ya? Nanti kira-kira ke depannya karir plannya itu, karir path-nya juga mau jadi apa? Iya, benar. Oke. Ada gak sih mentor atau coach yang menginspirasi Kanana gitu ya, sehingga bisa bikin gitu ya, bikin karir impian ini jadi growth gitu? Sebenarnya kalau mentor untuk khususnya aku melatar belakangnya aku mendirikan karir impian nggak ada, selagi emang orang itu positif itu bakal jadi inspirasi aku. Tapi kalau inspirasi kehidupan aku, mentor kehidupan aku tuh Timothy Ronald. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Okay. Kita bakal digembleng lah sama kalimat-kalimatnya dia, itu yang menjadi motivasi aku sampai sekarang untuk jadi orang yang terus bermanfaat buat orang lain. Karena yang itu tadi aku bilang, selama hidup aku pengen bener-bener manfaatin potensi diri aku untuk membantu banyak orang, dan uang yang aku punya juga untuk ngebantu banyak orang gitu. Mulia banget nih cita-citanya. Oke, keren. Oke. Ada nggak sih pengalaman antara kuliah, kan saat itu masih kuliah kan, kuliah terus kemudian untuk pembuatan konten di karir impian, ada nggak yang dikaitkan gitu? Tentu aja pasti ada dong pengalaman kuliah aku, apalagi waktu awal mahasiswa kan aku emang udah kerja gitu ya, kerja terus. Nah, kenapa awal mula emang aku bangun konten, karena di situ aku melihat antara gap teori di kampus sama dunia kerja. Okay. Nah, that's why ya udah aku share insight terkait dengan persiapan dunia kerja ketika kita masih mahasiswa kayak gitu. Jadi itu kaitannya sebenarnya, karena memang di latar belakangi aku yang notabene mahasiswa yang kerja dari awal semester kayak gitu. Visi 5 tahun ke depan untuk karir impian tuh ke depannya pengen jadi apa gitu?
aku pengen Karir Impian itu pengen jadi platform pengembangan karir digital nomor 1 sih sebenarnya kayak Widih. gitu. Meskipun emang ada beberapa banyak kompetitor yang mungkin udah ada nama gede, tapi aku yakin nanti tuh pasti bakal ada, karena kan aku juga cita-citanya ketika nanti aku lulus tuh aku pengen punya startup edutech gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa combine sama yang namanya AI, karena kan zaman sekarang kan juga ada AI gitu kan. That's why kayak sekarang kita lagi mikirin gimana ya caranya untuk bisa disatukan gitu sama AI. Disatukan skill manusia dan AI biar tetap ada produktif ya. humannya, karena kan kadang kalau misalnya orang kan nggak mau yang terlalu AI banget gitu kan, makanya itu kita lagi mikirin. Oke, nah apa ada rencana program-program offline kah atau gimana gitu? Kalau program offline tentu aja ada sih, ada rencananya kayak gitu. Cuman belum tahu nanti sama perusahaan mana kayak gitu. Tapi kalau untuk yang rencana udah terjalankan, kita udah ada yang sama Nutrifood gitu. Karena kebetulan waktu itu aku lagi balik kampung di Jogja, dan kebetulan awalnya tuh aku diundang jadi pembicara gitu di salah satu perusahaan di Jogja. Terus tepatnya di kantor Nutrifood. Nah, dari situ aku ngobrol nih sama karyawan Nutrifood. Kalau misalnya collab untuk menggunakan tempat ini gimana kayak gitu kan, untuk program acara Karir Impian. Dan ya udah akhirnya acaranya berjalan kayak gitu. Itu offline kegiatannya apa? Seminar Offline. atau webinar? Itu lebih ke kelas sih. Kelas bener. kelas apa tuh? Kelas mentoring. Jadi di sini kita kan kelasnya 2 hari ya. Jadi yang waktu itu pertama kelas LinkedIn sama CV, jadi yang kedua kelas interview kayak gitu, yang diisi sama mentor dari Karir Impian kayak gitu. Oke, jadi semuanya itu dimentori oleh tim dari Karir Impian, tapi tempatnya di Nutrifood. Benar di kantor Nutrifood. Oke, ini gitu. bagus nih jadi personal brandingnya ya. Iya, sebenarnya lebih pengen, kalau offline tuh pengen banget collab lagi sama Jobstreet, karena kemarin kan juga kita sebenarnya udah collab beberapa kali ya, dari aku pribadi, terus mentor yang di Karir Impian juga pribadi gitu ya, collab sama Jobstreet, sampai akhirnya yang waktu itu kita collab menggabungkan Karir Impian sama Jobstreet, jadi bukan atas nama pribadi. Apa tuh program itu kayak gimana? Jadi di Jobstreet juga ada yang namanya webinar rutin gitu ya. Nah, jadi ya udah kita collab aja sama Jobstreet kayak gitu. Oh, untuk ngisi-ngisi pematerinya gitu ya. Bener-bener ngisi materi. Oke, nah ini balik lagi ke AI nih. Kan ada teknologi AI yang muncul di Karir Impian ya. Ya kayak tadi kan scoring CV ya. Benar, Nah, itu sudah terintegrasi belum dengan program mentoring ini? Apakah memang kedepannya akan ada integrasi gitu? Mungkin ada integrasi ya, mentoring khususnya untuk yang interview gitu ya. Jadi aku tuh pengen banget nanti tuh di Karir Impian ada AI untuk ngebantu orang-orang latihan interview, simulasi interview gitu kayak gitu. Karena kan kalau misalnya cuma sekedar cek skor CV gitu kan ya mungkin bisa lah ya, semua orang bisa gitu, entah itu GPT atau yang lainnya. Tapi kalau interview kan kadang hal yang emang perlu banget, apalagi dari sisi humannya gitu kan, karena kan masing-masing HR beda gitu. Oke, berarti mereka tuh dilatih bisa menggunakan ChatGPT, tapi tetap ada sentuhan dari HR-nya ya yang sudah pengalaman. Bener. Oke, ada lagi kira-kira program apa lagi yang akan berkaitan nih? Itu sih kalau untuk AI ya. Oke, jadi untuk CV scoringnya ya kan dari pakai AI sama interview Yes. latihan. Kita lanjut lagi nih, bagaimana kakak menanggapi sekarang tuh algoritma masing-masing platform kan berubah-berubah gitu ya, mulai TikTok, Instagram, sampai YouTube, sampai ke LinkedIn ya. Nah, kakak menanggapi hal tersebut gimana biar tetap konten-kontennya tetap konsisten gitu? Jadi cara aku menanggapi hal-hal terkait dengan dunia digital yang berubah-ubah gitu ya, adaptif sih gitu, karena kita juga nggak bisa tutup telinga, tutup mata, kita maunya di hal yang lama-lama, terus kita tetap harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya algoritmanya yang tadi aku bilang di Instagram sekarang lebih FYP atau lebih naik kontennya tuh dalam bentuk feed gitu atau carousel, ya udah kita ikutin aja kayak gitu. Karena sama halnya yang kemarin sempat viral dari GPT itu kayak Ghibli, tahu nggak teman-teman? Iya. Nah ya udah kita ikutin gitu. Oke, berarti kita harus benar-benar adaptif terhadap ini ya, nggak boleh skeptis ya. Benar. Oke, jadi kalau ada
kalau kita kayaknya berreal bagus terus nih dibandingkan apa carousel atau convince ya. Kita tetap harus coba dulu ya yang tadi kata bilang. Iya, terus evaluasi juga gitu ya kontennya. Sip. Nah, lanjut lagi nih. Menurut Kanana nih sebagai konten strategis, sebagai founder dari Karir Impian, tantangan terbesar ke depannya itu kira-kira apa sih? Mungkin ini sih scale up karena untuk menjaga kualitas juga kan itu perlu banget ya. Apalagi kalau misalnya sekarang meskipun aku udah ada tim, terus makin kesini kan juga pasti makin banyak orang yang ikut kelas mentoring. Nah di situ kan dengan keterbatasan tim juga harus tetap ngejaga ini ya namanya kualitas dari cara mentoring kita. Even kalau misalnya mentor yang dari Karir Impian, contoh yang kemarin baru resign karena mulai punya usaha baru gitu ya, kafe baru. Nah di sini bingung aku juga sebagai founder, aduh gimana ya cari mentor untuk yang tepat, kan susah gitu kan, bener-bener susah. Apalagi mentor yang emang bener-bener mau ngebimbing, bukan cuman kayak ngarahin doang, tapi tuh ngegandeng gitu loh, ngarahin kayak gitu. Itu bener-bener jadi tantangan terbesar aku juga sih, dan juga tim yang lainnya gitu kan. Karena kan kadang ketika aku udah rekrut tim gitu ya, tapi kadang ada hal yang nggak dia kerjain kayak gitu. Oke, berarti lebih ke fokus manajemen SDM untuk kedepannya. Manajemen SDM-nya, terus ya karena kan itu juga berpengaruh sama kualitas kita untuk menghadapi. Kalau manajemen SDM-nya bagus, dari internal Karir Impian memang akan menghasilkan outputnya dari ini kan program bimbingan jasa ya. Nah, jasanya pasti akan menghasilkan output yang bagus gitu ya. Makanya kita siapkan SDM yang unggul biar hasilnya mereka juga mendapatkan. Oke. Mungkin bagi teman-teman Sobat Otka ada yang pengen membangun karir, masih bingung dan sebagainya, mungkin bisa memulai dulu dengan Karir Impian. Nah, kira-kira dari mana teman-teman bisa mendapatkan Karir Impian ini? Infonya dari Instagram kah atau dari website atau dari mana gitu? Jadi teman-teman bisa cek aja di Instagram Karir Impian, TikTok Karir Impian, even di LinkedIn Karir Impian. Jadi di situ semuanya terupdate kayak gitu. Dan bisa juga kalau mau follow Instagram aku kan juga aktif gitu ya di Instagram, apalagi share-share terkait dengan Karir Impian juga kayak gitu. Itu aku lebih aktif di sana. Oke, boleh di-spill dong. Mulai dari LinkedIn sama Instagramnya. Instagram aku nih, betul. Instagram aku hasnahmdh_. Udah. Bukan Nana ya? Iya benar. Kalau di LinkedIn cukup cari aja Hasnah Hamidah. Jadi headline-nya ada founder Karir Impian. Jadi teman-teman bisa cek. Oke, di sana Kak Nana di LinkedIn maupun Instagram sering memberikan share-share terkait dengan tips-tips bikin CV dan sebagainya gitu ya. Terkait dunia kerja lah pokoknya. Oke. Nah, terakhir nih dari saya, Kak Nana sendiri, konten-konten yang paling bagus itu sebenarnya konten-konten yang seperti apa sih yang kita suguhkan untuk audiens kita? Konten-konten yang paling bagus itu konten yang relate tapi tetap mengedukasi. Karena gini teman-teman, kenapa aku bilangnya konten relate? Karena kalau misalnya konten relate itu orang yang nonton konten kita pasti bakal kayak ngerasa, wah ini aku banget kayak gitu. Jadi ada kemungkinan untuk konten kita di-share dong di story mereka gitu, atau di download kayak gitu. Nah, jadi aku rasa mungkin semua orang-orang gitu ya, kreator pasti lebih rame lagi konten yang relate kayak gitu. Meskipun emang sisi lain tetap nggak melupakan dari brandingnya dia atau value apa yang ingin mereka sampaikan kayak gitu dari kreator. Oke, jadi kuncinya kalau kita pengen tetap eksis ya, harus bikin konten-konten yang relate ya. Relate sama audiens kayak gitu. Oke. Dan tadi cara-caranya ada yang tadi kita sudah sebutkan ya, mulai dari toolsnya dan kita bagaimana cara ngelihatnya, dari risetnya dari DM, komen, polling dan sebagainya. Benar. Oke. Terakhir mungkin dari Kanana pesan untuk teman-teman yang masih bingung untuk membangun personal branding, membangun karir impiannya bagaimana. Nah, pesannya gimana nih untuk teman-teman? Jadi buat teman-teman ya, aku mau berpesan kalau teman-teman mau bangun personal branding itu mulai dari diri kalian sendiri dulu gitu. Kalian harus tentuin kalian mau dikenal sebagai apa kayak gitu kan. Nah, terus jangan lupa bangun networking. Jangan cuman kayak kita bangun personal branding, kita ngonten doang gitu tanpa kita menjalin relasi, membangun networking. Karena aku yakin dengan adanya networking itu bakal jadi sesuatu peluang juga buat kita. Karena ada istilah your network kayak gitu. Nah, terus pokoknya jangan tunggu sempurna dulu untuk memulai kayak gitu.
Coba aja dulu ya. Iya, coba aja dulu, jangan tunggu sempurna. Karena kalau misalnya tunggu sempurna, kapan kayak gitu kan? Justru kesempurnaan itu bisa datang kalau kita memulai duluan. Wih, keren, luar biasa dari Kanana. Oke, thank you Sobat Otka semuanya, dan mudah-mudahan kisah atau cerita dari Kanana bisa menginspirasi teman-teman untuk memulai karir impiannya. Dan memang personal branding ini penting banget buat teman-teman memulai karir atau memulai bisnis atau mau bikin affiliate dan sebagainya, itu perlu banget namanya personal branding. Maka dari itu mulailah dari sekarang, tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar personal branding. Dan kalaupun saya stuck di sini nggak bisa bikin konten-konten ya viral ataupun trending, oke, coba aja dulu dengan akun baru kah ataukah dengan konten-konten yang teman-teman sukai dan relate dengan audien atau problem audiensnya. Oke, saya Kang Man bersama Kak Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Oka selanjutnya. Bye-bye.